Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Agustin. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dan saya bersekolah di SMA Negeri 5 Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang isomer alkana, alkena, dan alkuna. Baiklah teman-teman, saya akan masuk kepada isomer yang pertama, yaitu isomer alkana. Isomer alkana adalah peristiwa suatu senyawa karbon yang memiliki kesamaan pada rumus molekul dan berbeda pada strukturnya. Pada kali ini saya akan mengambil contoh yaitu C4H10. Pada C4H10 ini memiliki 3 isomer, atau juga bisa disebut dengan 3 struktur. Pada video ini saya hanya mengambil 2 struktur saja untuk membandingkannya. Sekarang saya membuat ikatan. Jadi kita lihat pada yang pertama yaitu normal butana, yang kedua metil propana. Pada normal butana rantainya tidak bercabang dan pada metil propana bercabang. Marilah kita lihat bentuk 3D-nya. Ini merupakan bentuk 3 dimensi dari normal butana dan metil propana. Isomer alkena. Isomer alkena dapat terjadi oleh beberapa peristiwa isomer, yaitu yang pertama, isomer yang terjadi akibat perbedaan letak ikatan rangkapnya disebut dengan isomer posisi. Yang kedua, isomer yang terjadi akibat perbedaan struktur atom karbonnya disebut dengan isomer rantai. Yang ketiga, isomer yang terjadi akibat perbedaan kedudukan atom di dalam ruang disebut dengan isomer geometri. Baiklah, saya akan masuk kepada isomer yang pertama, yaitu isomer posisi. Isomer posisi yang saya ambil adalah C4H8. C4H8 ini memiliki 6 jumlah isomer, atau bisa juga dengan 6 jumlah struktur. Saya akan membuat garis ikatannya pada struktur ini terlebih dahulu. Yang pertama disebut dengan 2 butena. Yang kedua disebut dengan 1 butena karena ikatan rangkapnya terdapat pada C yang kedua, sedangkan yang kedua terdapat pada C yang pertama. Baiklah, kita akan melihat bentuk 3D dari kedua struktur dari senyawa C4H8. Ini merupakan bentuk 3D dari kedua struktur tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk kepada isomer rantai. Isomer rantai terjadi akibat perbedaan pada struktur dari karbon tersebut. Baiklah, itu merupakan bentuk struktur dari isomer rantai. Yang pertama disebut dengan 2 butena, sedangkan pada struktur yang kedua disebut dengan 2 metil 1 propena. Boleh kita lihat perbedaannya, yaitu yang pertama tidak bercabang, sedangkan yang kedua bercabang. Ini merupakan bentuk 3 dimensi dari kedua struktur tersebut.
Baiklah, saya akan masuk kepada isomer yang ketiga dari alkena, yaitu isomer geometri atau isomer ruang. Isomer geometri merupakan isomer yang terjadi karena perbedaan letak suatu gugus di dalam ruang. Jika gugus-gugus tersebut berada dalam satu ruang disebut dengan kedudukan cis. Jika kedua gugus tersebut berbeda ruang disebut dengan kedudukan trans. Saya akan mengambil rumus molekul yaitu C4H8. Pada C4H8 ini memiliki 6 jumlah isomer. Terlebih dahulu saya akan menggambar struktur dari senyawa tersebut. Saya akan membuat ikatannya. Ini merupakan bentuk struktur dari senyawa C4H8. Yang pertama disebut dengan trans 2-butena, yang kedua disebut dengan cis 2-butena. Baiklah, kita akan melihat bentuk 3D dari kedua senyawa tersebut. Ini merupakan bentuk 3 dimensinya. Oke, kita masuk kepada isomer yang terakhir, yaitu isomer alkuna. Isomer alkuna ini memiliki 2 isomer, yaitu isomer posisi dan isomer rantai. Baiklah, saya akan membuat contoh dari isomer posisi terlebih dahulu. Saya akan membuat strukturnya dari rumus molekul C5H8. Kita akan membuat ikatan rangkapnya. Pada C5H8 ini memiliki 9 isomer, atau bisa juga dengan disebut 9 struktur. Baiklah, kita lihat itu merupakan strukturnya. Terletak yang pertama disebut dengan 1 pentuna, yang kedua disebut dengan 2 pentuna. Mari kita lihat bentuk 3D dari kedua struktur tersebut. Ini merupakan bentuk 3 dimensinya. Baiklah, saya akan membuat isomer rantai dari alkuna. Saya akan menambahkan garis ikatannya. Boleh kita lihat yang pertama yaitu dengan nama 1 pentuna, yang kedua yaitu metil 3 butuna. Marilah kita melihat bentuk 3D dari struktur tersebut. Ini merupakan bentuk 3 dimensinya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.